Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Ciruas Walantaka kilometer 2 Pipitan Walantaka Kota Serang. Podcast Rumah Inspiratif. Selamat malam sahabat inspiratif semuanya. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Di kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian karena memang malam hari ini saya bersama partner siaran. Nah, seperti biasa dengan someone. Oke deh. Kita malam hari ini akan membahas tentang kita akan membahas seputar 10 cara menjaga kesehatan saat di musim hujan ya. Tentunya teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita ini sedang pada situasi di mana hujan sering sekali datang di tempat-tempat kita ya. Apa saja tipsnya mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Baik teman-teman bisa bergabung bersama kita tentunya di podcast Rumah Inspiratif ini, memberikan saran serta masukan dan lain sebagainya. Tips yang pertama yang mungkin akan disampaikan. Tips yang pertama itu kita harus menjaga pola makan. Menjaga pola makan. Kenapa harus menjaga pola makan? Dalam hal ini tentunya juga pola makan penting bagi kita agar memang tubuh kita tetap dalam kondisi bugar dan prima ya di musim saat hujan saat ini, karena memang karbohidrat kompleks ya, nutrisi ini sangat baik dikonsumsi untuk membantu Anda tetap fit ya. Karbohidrat juga dapat diperoleh dari nasi merah, kentang, gandum dan lain sebagainya. Agar memang tubuh tetap sehat saat musim hujan, pastikan untuk selalu juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi serta seimbang. Selain itu juga teman-teman serta sahabat-sahabat selain memang mengkonsumsi pola makan mengkonsumsi pola makan yang sehat, tentu saja kita harus lebih banyak minum air putih. Nah, tentunya air putih juga sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang, nutrisi ataupun mungkin juga mengisi kekuatan dan kekebalan tubuh di dalam diri kita sendiri. Nah, ini penting bagi teman-teman karena memang situasi saat ini menghendaki kita agar senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Apalagi memang saat ini wilayah kita ya, baik dari kabupaten, kota dan juga banyak ya tempat-tempat di daerah kita yang memang saat ini juga mengalami hujan yang sangat luar biasa deras ya. Selain itu apalagi nih untuk bisa memberikan berbagai tips di kesempatan kali ini ya. Selain memang menjaga pola makan juga ini penting bagi kita harus melakukan olahraga. Lakukan olahraga untuk kesehatan tubuh kita gitu kan, kebugaran tubuh kita. Memang ketika di saat yang seperti ini ya, tidak hanya kita harus memperhatikan pola makan saja, tapi kesehatan tubuh kita juga penting untuk dijaga oleh kita. Hampir semua orang juga memang jadi jadi malas ya ataupun mager ya, males gerak saat hujan datang. Apalagi memang kalau cuaca betul-betul sedang semieb sedang ya gimana ya adem-adem gitu ya. Kalau udah musim hujan kan kita mager, malas gerak, kemudian bikin malas untuk melakukan suatu aktivitas apapun, pengennya diem aja di rumah. Namun tahukah kalian bahwa memang berolahraga pada musim hujan juga justru akan membuat suasana hati lebih baik. Tentunya juga beraktivitas fisik akan memberikan satu vitalitas dan meningkatkan endorfin sehingga memang mood kita lebih menjadi positif lagi. Nah, makanya ini penting bagi kita. Jika Anda sedang memang mager, malas gerak, lakukanlah berolahraga di situasi
sedang musim penghujan ya. Tentunya memang olahraga ini nggak harus memang olahraga di luar ya. Iya, tidak harus memang kita harus datang ke tempat gym, nge-gym. Kalau main game itu bukan olahraga. Ya, seringkali memang kita itu kalau olahraganya keluar gitu ya, ke tempat yoga, kemudian juga ke tempat ya aktivitas senam kebugaran tubuh kayak gitu ya, gym. Nah, ketika musim hujan datang, itu memang kita selain harus melakukan olahraga itu, ya kita bisa berolahraga di rumah. Tidak harus keluar datang ke tempat olahraga. Di rumah juga bisa melakukan. Iya, benar banget ya. Di rumah bisa melakukan olahraga ringan yang memang juga ini membantu aktivitas kebugaran tubuh kita ya. Jadi memang ini penting ya. Karena memang musim penghujan ini sekali lagi membuat kita mager ataupun malas gerak. Maka dari itu penting kami pada malam hari ini juga memberikan bagaimana tips untuk menjaga kesehatan di musim hujan ya. Oke deh, sebelum memang lanjut ke pembahasan yang lebih panjang lagi, coba kita akan sapa dulu bagi teman-teman yang malam hari ini sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, kita cek terlebih dahulu ada siapa teman-teman yang sudah bergabung. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, silakan bergabung di layanan komentar di bawah ini ya, di podcast Rumah Inspiratif ya. Podcast Rumah Inspiratif memberikan salah satu sajian-sajian terbaik untuk para teman-teman serta sahabat-sahabat yang malam hari ini juga sedang beraktivitas ataupun mungkin sedang melakukan kegiatan-kegiatan rutin di kesempatan malam hari ini ya. Ada 3 orang yang sudah berpartisipasi nih, terima kasih. Yang ingin memberikan tips serta saran juga bisa di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya bebas memberikan satu tanggapan-tanggapan tentang bagaimana menjaga pola hidup sehat di musim penghujan ini ya. Tadi sudah kita 2 ya, selain memang menjaga pola makan dan juga berolahraga, ini juga penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan di waktu hujan ya, atau mungkin di musim hujan ini. Yang ketiga adalah bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, ini ya tips selanjutnya itu tidur yang cukup. Kenapa sih kita harus tidur yang cukup? Tips sehat saat musim hujan lainnya adalah memang kita harus melakukan ya aktivitas satu ini nih. Tips tidur yang cukup gitu ya. Jangan memang karena waktu hujan itu ya enak gitu kan untuk tidur, jadi sepuasnya kita tidur, tapi lakukanlah tidur itu dengan secukupnya, karena memang tidur itu adalah salah satu solusi praktis meskipun memang sementara untuk berbagi masalah hidup. Tuh, tak terkecuali untuk persoalan hujan yang mengacaukan jadwal kegiatan kita. Mengacaukan. Benar gak sih? Terkadang kita yang sudah punya aktivitas padat juga mungkin ya, yang harusnya kita sudah melakukan deadline ke tempat satu ke tempat yang lainnya juga itu mengganggu, misalkan serasa mengganggu kita. Tentunya juga ini kita harus menyiapkan segala sesuatu hal-hal yang penting ya untuk menjangkau aktivitas kita ataupun memang jadwal-jadwal kita ya. Contohnya ya kita menyiapkan jas hujan di motor kita, di mobil kita, supaya memang agenda-agenda yang kita sudah agendakan itu tidak terhambat ya. Iya, tidak terbengkalai begitu saja. Dan ini penting ya. Tips yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga tidur yang cukup. Tidur yang cukup memang sangat penting ya. Tidur berguna untuk memulihkan seluruh sistem anggota tubuh setelah memang bekerja, karena memang bekerja seharian tentunya menguras aktivitas kita agar memang tubuh kita menjadi kebal terhadap virus maupun bakteri ya. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan untuk tidur ya. Sepuasnya tidur, ya cuacanya enak gitu kan, mendukung banget gitu ya. Jadi enak tidur gitu tanpa kita harus melakukan aktivitas yang lain. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus secukupnya saja. Cukupnya. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, tentunya juga tidur dengan secukupnya ini jangan sampai kebablasan ya. Biasanya memang tidur di waktu hujan itu biasanya deadline-nya panjang banget ini ya. Biasanya dari biasanya tidur jam 10, bangun jam 10 gitu.
tempat sholat, melakukan aktivitas yang lainnya. Pokoknya keenakan tidur lah gitu ya. Iya, bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya itu beberapa tips ya tentunya yang kami coba untuk ringkas ya. Ada baru berapa tuh tadi tuh? 3. Dari 3 ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan tips juga bisa memberikan tips kepada kami di layanan komentar di bawah ya tentunya. Ini sangat penting bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Tapi sebelum memang juga kita beranjak kepada banyak hal tentang bagaimana memberikan tips di malam hari ini, kami dari podcast Rumah Inspiratif juga mengajak kepada teman-teman serta sahabat-sahabat yang hari ini stay tune untuk bisa bersama-sama memuliakan para penghafal Quran di salah satu pondok pesantren tahfidz Quran Sabilur Rahman. Set Your By Quran. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya bisa melakukan berbagi rekening infak di Bank Syariah Mandiri di nomor 7134471233. Sekali lagi, bisa menyalurkan rekening infaknya di layanan nomor yang telah kami berikan atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman ya. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat jangan ragu lagi, kirim segera di 7134471233 Bank Mandiri Syariah ya. Bagi teman-teman itu ya. Ya, ada program baru juga nih Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, itu programnya baru dimulai ya. Ada gerakan S3. Nah, gerakan S3. Gerakan S3 itu ada yang pertama 1.000 sehari, 10.000 seminggu, 100.000 sebulan. Bagi teman-teman semuanya, yuk muliakan para penghafal Al-Quran dengan gerakan S3 untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman. Oke deh, kita langsung berinjak apalagi? Oh ya, kemudian bagi teman-teman mungkin yang ingin memiliki kenceleng S3 bisa menghubungi podcast Rumah Inspiratif. Di sini kita akan memberikan kenceleng terbaik untuk para teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya untuk bisa bersama-sama memuliakan para penghafal Quran khususnya di Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, yang keempat Mi kita akan lanjutkan lagi untuk tips sehat di musim penghujan. Di antaranya apa tuh? Ya. Di antara yang keempat itu rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Karena memang bakteri dan virus akan lebih terkendali saat musim hujan. Ya. Kita dapat terpapar melalui berbagai cara. Misalnya dengan menyentuh pegangan pintu, gagang pintu, kemudian juga bisa karena bangku yang telah terinfeksi dan hal-hal lainnya. Karena memang virus dan bakteri itu sulit sekali kita lihat ya, karena makhluk yang sangat kecil ya kan. Kemudian bakteri dan virus itu akan hinggap di mana saja tanpa kita ketahui dan kita sadari. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas apapun ya tanpa kita sadari mungkin saja gitu virus itu akan kena dalam tubuh kita. Tentunya cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri adalah dengan dari serangan kuman, dengan senantiasa menjaga kebersihan diri kita sendiri, seperti halnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun juga akan menghindari kita dari racun-racun yang hinggap. Apalagi saat ini juga masih ya bagi teman-teman serta semua sahabat-sahabat semuanya, kita masih di situasi pandemi COVID-19. Bagaimana kita juga senantiasa menjaga 3M, menggunakan masker kita akan keluar rumah, kemudian juga mencuci tangan sebelum dan sesudah jabatan, dan juga yang ketiga itu menjaga jarak ketika akan berada di kerumunan. Ini penting bagi sahabat-sahabat serta para teman-teman semuanya di pandemi COVID-19 ini. Oke deh, itu yang keempat nih ya. Tapi kita alangkah lebih baiknya sebelum yang keempat kita akan sapa-sapa untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Sudah ada siapa saja sebelum memang nanti kita akan beranjak ke pembahasan selanjutnya. Silakan bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya bisa komen di bawah di kolom komentar
di kesempatan malam hari ini ya. Nah, ini sudah banyak juga yang bergabung. Terima kasih untuk teman-teman serta sahabat-sahabat nih yang sudah bergabung. Kita belum sempat untuk menyapa nih. Mungkin kalau teman-teman berkomentar kita bisa menyapa nih ya. Silahkan teman-teman komentar misalkan nama saya Latif gitu dari Keramat Watu hadir gitu kan menyimak, atau mungkin siapa ya, silakan untuk bisa bersama-sama juga di podcast Rumah Inspiratif ini berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat-sahabat kita, dan juga duka mendalam bagi semuanya nih ya, kalangan masyarakat kita di Provinsi Banten yang saat ini juga mengalami bencana banjir ya, baik dari kota Cilegon, Pandeglang, Lebak, dan lain sekitarnya, Rangkas dan sekitarnya. Ini juga memang memberikan perhatian khusus bagi kita agar senantiasa menumbuhkan sikap saling peduli antara kita sesama manusia. Oke, yang kelima, Mi. Terapkan gerakan 4M plus. Selama musim hujan, genangan air dan sampah akan semakin menumpuk, sehingga memang memicu perkembangbiakan nyamuk, perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah. Oleh karena itu, kita wajib menerapkan gerakan 4M plus sebagai berikut. Yang pertama memang kita harus menguras dan menutup rapat tempat penampungan air. Ya, kamar mandi itu pintu itu jangan sampai memang terbuka begitu saja. Kemudian mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Memantau wadah air yang dapat menjaga sarang nyamuk. Dan yang terakhir adalah menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat-obatan anti nyamuk. Dan tentunya gerakan 4M ini sangat bermanfaat bagi kita karena memang seyogian di musim hujan ini biasanya terdapat penyakit-penyakit yang memang menghinggapi setiap insan manusia. Jadi tentunya dengan menguras, kemudian mengubur, memantau, dan juga menghindari gigitan nyamuk, ini kita terhindar dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit DBD ya, demam berdarah ya. Ini sangat juga merugikan diri kita sendiri. Dan tentunya betapa mahalnya nilai kesehatan bagi kita. Ketika memang kita di situasi sakit, pasti makna dari sebuah sehat itu sangat penting. Maka dari itu penting rasanya saat ini saya dan kalian semuanya juga bersama-sama menjaga kesehatan. Oke, lanjut. Next, tidak jajan sembarangan. Cuaca yang dingin itu membuat kita cepat lapar, ya nggak sih? Rasa lapar padahal udah makan, tapi pengen makan lagi, pengennya nyemil lagi, kayak gitu kan. Nah, cuaca yang dingin ini membuat kita cepat lapar. Hal ini memang sering membuat kita membeli makanan secara sembarangan, ya, tanpa ketidaktelitian kita dalam jajan-jajan kayak gitu kan. Tidak terjamin juga kebersihannya. Kemudian agar tetap sehat saat musim hujan, sebaiknya memang kita itu hindari membeli makanan di pinggir jalan. Karena percikan air di jalan dapat terkena pada makanan sehingga membuat makanan tersebut tidak bersih lagi. Benar banget. Makanan itu kotor ya, terdapat bakteri di dalam makanan itu gitu, sehingga ketika kita memang sembarangan dalam jajan gitu kan, membeli makanan, nanti efeknya adalah kembali lagi kepada tubuh kita sendiri. Iya, tentunya menghindari kita jangan sampai jajan sembarangan adalah bagian daripada tips untuk menjaga kesehatan kita di musim hujan. Bagaimanapun biasanya memang air bekas hujan itu adalah mengandung salah satu bakteri yang memang akan mengganggu daripada kekebalan tubuh kita. Penting bagi kita untuk menghindari jajan sembarangan di pinggir jalan. Alangkah lebih baiknya juga jajan di musim hujan juga harus kita minimalisir ya, untuk menekan tingkat penyakit yang memang hinggap di diri kita ya. Itu penting bagi kita. Oke, yang selanjutnya next, pakaian hangat. Pakaian hangat. Tips menjaga kesehatan saat musim hujan itu selanjutnya adalah memang kita harus menggunakan pakaian yang hangat. Agar apa sih? Agar apa?
agar tentunya badan kita tetap terasa hangat. Iya. Karena memang ketika musim hujan itu membuat tubuh kita itu cepat merasa kedinginan. Ya. Maka perlu kita harus menggunakan pakaian yang hangat. Pakaian hangat ini sangat juga membantu bagi tubuh kita agar senantiasa tubuh kita tidak terasa kedinginan. Penting ya, apalagi memang di situasi hujan ini juga ketika kita sering warawiri untuk keluar, alangkah lebih baiknya juga menjaga pakaian, menggunakan pakaian hangat sangat penting bagi kita agar senantiasa kita ini ya tadi itu ya tidak merasa kedinginan sehingga memang daya tahan tubuh kita menjadi lemah dan juga sehingga memang muncul penyakit dalam diri kita sendiri. Selain itu juga memang kita harus pakaian hangat itu ya kita harus memakai pakaian yang lengannya panjang, ya, pakai jaket. Apalagi kita sering beraktivitas di luar sehingga ketika kehujanan kan akan mudah sekali gitu tubuh kita merasa kedinginan. Nah sehingga ketika kita sudah melakukan tips yang ini menggunakan pakaian yang hangat itu akan mencegah tubuh kita untuk cepat menggigil gitu ya. Karena kedinginan kan biasanya menggigil kan tubuh kita gitu. Merasa tidak kuat gitu kan dengan rasa dinginnya saat hujan. Maka gunakanlah pakaian yang hangat itu. Oke, teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah nih, kita sudah memberikan 7 tips ya. Sebenarnya tinggal 3 lagi. Jadi ini kesempatan teman-teman serta sahabat-sahabat untuk bisa saling berpartisipasi untuk juga memberikan salah satu tips ataupun mungkin juga memberikan komentar-komentar lewat kolom komentar di bawah ya di podcast Rumah Inspiratif. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya bisa memberikan komentar-komentar terbaiknya, berbagi sesama untuk teman-teman kita, dan sapa juga sekali lagi duka mendalam bagi teman-teman ataupun sahabat-sahabat kita, abang, kakak, bu, ayah, bunda dan lain sebagainya yang memang nan jauh di sana yang saat ini sedang merasakan dinginnya musim hujan ya. Rumahnya harus kebanjiran, kemudian kebocoran gitu ya. Dan sehingga memang sulit untuk melakukan aktivitas pada normal biasanya. Ini juga bagi teman-teman, ini juga yuk kita saling bersama-sama membantu untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun mungkin orang-orang yang memang ada di dekat kita, orang yang sekarang tidak merasakan senikmat kita ya. Mungkin hari ini kita masih bisa tidur nyenyak ya. Dan tentu bagi teman-teman serta sahabat-sahabat yang lainnya juga merasakan sama seperti kita rasakan. Ya kita coba colek terlebih dahulu sudah ada siapa sih yang sudah bergabung sebelum memang nanti 8, 9, 10 juga kita memberikan tips yang ke-8, 9, 10-nya ya. Teman-teman serta sahabat-sahabat, terima kasih untuk malam hari ini yang sudah bergabung di podcast Rumah Inspiratif. Tentunya ini memberikan salah satu manfaat terbaik untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya bisa bergabung bersama kami ya. Sebenarnya memang ini sudah banyak sekali ya yang sudah like. Yang sudah ini like. Sudah like ada beberapa orang, kita coba ada banyak. Coba kita klik terlebih dahulu like-nya ada berapa orang. Oke. Ada siapa nih? Ada Teh Rukso. Terima kasih Teh Rukso dari kawasan Bontang ya? Tirtayasa. Gimana kabarnya Tirtayasa nih? Dengar kabarnya sih memang katanya Tirtayasa sedang kebanjiran ya. Jadi ini bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya juga ini terima kasih bagi malam hari ini yang sudah berpartisipasi ikutan bersama kami di podcast Rumah Inspiratif. Tentunya disiarkan langsung dari Kampung Pipitan RT 01 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang ya. Oke deh, sebelum memang banyak tanggapan sebenarnya memang banyak tanggapan tapi kita belum sempat cek ya siapa saja yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Nanti teman-teman bisa berpartisipasi ataupun mungkin setelah selesai acara ini juga bisa memberikan tips-tipsnya bersama kami. Ini yuk kita yang ke selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 konsumsi suplemen tambahan.
Iya. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi suplemen tambahan? Karena ketika tubuh kurang fit, tidak ada salahnya untuk juga mengkonsumsi suplemen tambahan agar kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi dan sistem imun meningkat. Jika perlu, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi suplemen. Suplemen apa yang memang baik di konsumsi kita ya. Tapi emang sebenarnya lebih bagus sih di musim madu ya. Di musim hujan ini kita banyak mengkonsumsi madu ya. Alangkah baiknya memang ya kita harus mengkonsumsi madu. Madu itu ya harus kita stok ya di rumah ya. Karena memang ya itulah suplemen utama kita. Karena mau tidak mau sebenarnya memang mengkonsumsi madu itu sangat bagus nih ya. Kenapa sih madu ini sangat bagus untuk juga meningkatkan imun tubuh kita ya. Jadi memang tubuh kita serasa hangat, kemudian juga perut kita tidak lapar lagi dan lain sebagainya sih gitu. Oke deh, kita lanjut ke yang selanjutnya ya, yang ke 9 tipsnya ya. Dapatkan vaksinasi. Ketika memang musim hujan itu identiknya dengan flu. Pada saat ini itu sudah tersedia vaksin flu yang memang bisa dilakukan setiap tahun agar terhindar dari penyakit flu dan mengurangi tingkat keparahan penyakit. Nah, oleh karena itu agar tetap sehat saat musim hujan, sebaiknya dapat melakukan vaksinasi. Karena memang mau tidak mau biasanya memang di musim penghujan banyak juga banyak penyakit yang kita contoh kecilnya adalah pilek ya. Kemudian juga kalau sudah flu pasti nanti diiringi sama penyakit batuk dan lain sebagainya, demam dan lain-lainnya. Makanya penting bagi kita tadi itu apa sih sebenarnya tadi? Menambah suplemennya bagi kita. Penting bagi kita untuk mengkonsumsi madu. Ya. Dengan kita mengkonsumsi madu itu, ya imun tubuh kita bisa terjaga. Kemudian juga tubuh kita semakin terasa ya tetap segar, gitu ya. Kesehatan kita pun ya semakin terjaga dengan konsumsi madu. Karena suplemen yang paling utama itu ya memang adalah madu. Ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir bagaimana kita menjaga kesehatan di musim hujan adalah bagaimana kita harus mengelola stres dengan baik. Wow. Pekerjaan bisa terganggu atau terhambat saat musim hujan datang. Hal ini tentu saja membuat stres muncul. Nah, ketika kita stres, tubuh ya tentunya mengeluarkan hormon hormon yang memang tidak terkontrol dengan baik ya, dan berada di dalam aliran darah nih ya, sehingga memang daya tahan tubuh dapat menurun dan rentan terhadap penyakit. Tentunya semoga bisa melewati juga musim hujan dengan lebih santai. Jangan sampai memang kita stres diganggu oleh musim hujan gitu kan. Karena memang banyaknya kuman, penyakit di musim banjir juga ini menyebabkan beberapa kesehatan kita keganggu. Terutama masalah stres. Karena memang kalau orang udah stres gitu ya di saat musim hujan itu ya mereka menanggapi segala aktivitasnya itu merasa terhambat gitu ya dengan kedatangannya hujan gitu. Padahal ya tidak semestinya begitu ya. Ketika musim hujan datang ya syukuri. Kemudian ya kelola stres itu dengan baik gitu. Jangan sampai stres gitu. Kalau bisa jangan sampai stres dengan segala aktivitas yang memang mungkin banyak orang merasa ya aktivitasnya itu terhambat oleh datangnya hujan. Oke teman-teman serta sahabat-sahabat, itulah 10 tips bagaimana menjaga kesehatan di musim hujan saat ini. Penting bagi kita juga untuk bisa berbagi bersama dengan sahabat-sahabat kita yang saat ini juga merasakan kebanjiran. Tentunya yang pasti podcast Rumah Inspiratif memberikan salah satu tips-tips terbaik untuk para teman-teman serta sahabat-sahabat yang ada di rumah. Maka perlu yuk kita berbagi bersama, memberikan satu kebermanfaatan
untuk teman-teman saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah dimanapun musibah. Tentunya saya Faiz Firdaus dari Jalan Ciruas Walantaka kilometer 2, Kampung Pipitan RT 01, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Mohon pamit undur diri dan juga mohon pamit undur diri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.